Baiklah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat mempresentasikan hasil diskusi kita dari mata kuliah reaksi kimia organik. Adapun judul yang akan kita bawakan pada hari ini adalah reaksi substitusi nukleofilik atau SN1 dan SN2, di mana dosen pengampu adalah Bapak Dr. Bazoka Nenggolan MSI, dan di sini kami dari kelompok 4, saya sebagai moderator Angelina Siwambing dan rekan saya Ida Ronoli Siburian. Saya Lenisa Fitri Pulungan. Nah, pada topik kali ini yang akan kami bawakan, yang pertama ada pengertian reaksi substitusi nukleofilik, yang kedua ada persamaan reaksi substitusi nukleofilik, dan yang ketiga ada mekanisme reaksi substitusi nukleofilik senyawa alifatik atau SN1 dan SN2. Pada materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Ida. Yang pertama yaitu pengertian reaksi substitusi nukleofilik. Reaksi substitusi adalah reaksi yang berlangsung karena pergantian satu atau lebih atom maupun gugus dari suatu senyawa dengan atom atau gugus lain. Reaksi substitusi melibatkan nukleofil, maka reaksi disebut nukleofilik atau SN, di mana S menyatakan substitusi dan N menyatakan nukleofilik. Spesies yang bertindakan sebagai penyerang adalah nukleofil atau basa Lewis, yaitu spesies yang dapat memberikan pasangan elektron ke atom lain untuk membentuk ikatan. Perubahan pada reaksi ini dasarnya adalah suatu nukleofil dengan membawa pasangan elektronnya menyerang substrat atau molekul yang menyediakan karbon untuk pembentukan ikatan baru. Membentuk ikatan baru dan salah satu substituennya pada atom karbon lepas berpasangan elektron. Substrat bisa juga disebut sebagai molekul yang menyediakan karbon untuk pembentukan ikatan baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Leni. Materi yang selanjutnya adalah persamaan reaksi substitusi nukleofilik. Pada slide yang telah ditampilkan, di sini ada persamaan reaksi substitusi nukleofilik, yaitu NU ini sebagai nukleofiliknya yang menyerang substrat, yaitu R yang berikatan dengan X dan menghasilkan produk R yang berikatan dengan nukleofil ditambah dengan X sebagai gugus lepasnya atau disebut dengan gugus pergi. Nah, gugus pergi adalah substituen yang lepas dari substrat, yang berarti atom atau gugus apa saja yang digeser ikatannya dengan atom karbon. Kemudian, substrat bisa bermuatan netral atau positif, sedangkan nukleofil bermuatan netral atau negatif atau biasa disebut dengan anion. Umumnya, nukleofil adalah ion yang bermuatan negatif, tetapi beberapa molekul netral dapat pula bertindak sebagai nukleofil. Contohnya seperti H2O, CH3OH. Ini disebabkan karena molekul-molekul netral tersebut memiliki pasangan elektron menyendiri yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan sigma dengan C substrat. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Angelina. Baiklah, selanjutnya yang ketiga ada mekanisme reaksi substitusi nukleofil senyawa alifatik. Reaksi substitusi nukleofil senyawa alifatik biasanya terjadi pada senyawa alkil halida atau R berikatan dengan X. Atom karbon yang mengikat halida pada alkil halida ini mempunyai muatan parsial positif sehingga mudah diserang oleh nukleofil. Jika gugus perginya adalah halida, maka gugus ini merupakan gugus pergi yang baik, karena ion-ion halidanya merupakan basa yang sangat lemah dan mudah digantikan oleh nukleofil. Yang pertama ada mekanisme reaksi SN2. Bila laju reaksi substitusi nukleofilik tergantung pada konsentrasi substrat dan nukleofil, maka reaksi ini dinamakan reaksi tingkat 2 dan dinyatakan dengan SN2. Notasi SN2 menunjukkan reaksi substitusi nukleofil bimolekuler,
yang berarti bahwa pada reaksi ini ada dua spesies yang terlibat dalam pembentukan keadaan transisi. Dalam reaksi SN2, nukleofil menyerang substrat dari arah belakang, di mana nukleofil mendekati substrat dari arah yang berlawanan, dengan posisi gugus pergi. Reaksi SN2 ini merupakan proses satu langkah tanpa pembentukan zat antara. Dan selanjutnya itu ada contoh mekanisme reaksi SN2, di mana kami mengangkat reaksi bromoetana dengan ion hidroksida, di mana ion hidroksida ini akan bereaksi dengan karbon dan akan menghasilkan suatu keadaan transisi dan akan menghasilkan sebuah produk, di mana ion hidroksida akan menyerang substrat yang disebut sebagai bromoetana, dan di sini ion hidroksida akan mengikat karbon dan mengikat juga bromo, dan akan menghasilkan produk ion hidroksida mengikat si karbon dan akan melepaskan si bromo, di mana tadi reaktornya adalah ion hidroksida tidak berikatan dengan karbon, tetapi untuk produk dia berikatan dengan karbon. Selanjutnya ada gambar yang menunjukkan diagram energi untuk berlangsungnya reaksi SN2, di mana diagram ini di sebelah kiri terdapat energi potensial. Nah, dari diagram ini dapat dilihat bahwa pada reaksi SN2 adanya satu tahap, di mana puncak di atas ini merupakan keadaan transisi dari reaksi SN2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ida. Selanjutnya yaitu mekanisme reaksi SN1. Reaksi SN1 atau reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler adalah reaksi substitusi nukleofilik yang laju reaksinya hanya tergantung dari konsentrasi substrat dan tidak tergantung pada konsentrasi nukleofil. Reaksi SN1 terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu melibatkan ionisasi alkil halida menjadi ion karbonium, di mana reaksinya berlangsung lambat. Dan yang tahap kedua yaitu terjadinya serangan nukleofil pada karbonium, dan tahap ketiga yaitu deprotonasi, yaitu penyingkiran proton pada nukleofil yang terprotonasi oleh ion ataupun molekul di sekitarnya. Selanjutnya yaitu contoh mekanisme reaksi SN1. Contohnya yaitu kami ambil reaksi antara T-butil bromida dan air atau eksperimen Hughes dan Ingold reaksi SN1. Tahap pertama di sini CH3 3 kali C Br bereaksi menghasilkan CH3 3 kali CH Br negatif, di mana di sini mengalami keadaan transisi 1. Selanjutnya itu menghasilkan produk CH3 3 kali C positif ditambah Br negatif, yaitu yang dinamakan itu zat antara karbokation tidak stabil. Tahap kedua yaitu penggabungan karbokation dengan nukleofil atau H2O menghasilkan produk awal suatu alkohol berproton. Di sini kita bisa lihat tahap kedua yaitu pada H2O, yaitu yang disebut dengan nukleofil, menghasilkan CH3 3 kali CH OH negatif. Di sini yaitu mengalami keadaan transisi 2, lalu menghasilkan produk CH3 3 kali C OH, yaitu yang dinamakan dengan T-butil alkohol berproton. Yang selanjutnya yaitu tahap terakhir adalah lepasnya H positif dari alkohol berproton dalam suatu reaksi asam basa yang cepat dan reversibel dengan pelarut. Bisa kita lihat di tahap 3 ini H2-nya itu berlebih. Jadi pada reaksi ini dia mengalami reaksi kesetimbangan dan menghasilkan produk CH3 3 kali COH tambah H3O positif yang dinamakan dengan T-butil alkohol. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat yaitu diagram reaksi SN1 antara T-butil bromida dan air. Di sini kita bisa lihat pada bagian kiri yaitu energi potensialnya dan di bawah yaitu majunya reaksi. Di sini kita lihat ada 3 diagram karena pada reaksi SN1 ini memiliki 3 tahap. Yaitu tahap pertama ini kita bisa lihat warna biru, dan yang tahap kedua warna pink, dan tahap ketiga yaitu warna hijau. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Angelina.
Baiklah, dari hasil diskusi kami, maka kami dapat menyimpulkan reaksi substitusi adalah reaksi penggantian atom atau gugus atom oleh atom atau gugus atom lain. Reaksi substitusi nukleofilik pada senyawa alifatik mempunyai dua tipe. Mekanisme reaksi yang pertama adalah SN1, yaitu substitusi nukleofilik unimolekuler, dan SN2, substitusi nukleofilik bimolekuler. Reaksi unimolekuler adalah reaksi elementer yang hanya melibatkan satu molekul sebagai reaktan, sedangkan reaksi bimolekuler dasar berasal dari tumpukan antara dua reaktan. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada salah kata atau salah omongan dapat dimaafkan. Sekian dan terima kasih.